Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk belajar aplikasi Atlas yang kedua. Pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengisi kertas kerja pemeriksaan indeks D100, working trial balance, dan CAJ dan PAJ atau client adjustment journal entry dan proposed adjustment journal entry. Kita akan membahas yang pertama, yaitu bagaimana kita mengisi indeks D100, yaitu menginput laporan keuangan. Jadi di dalam Atlas itu, karena Atlas itu adalah hanya tools pembantu dalam kita melakukan pemeriksaan, maka segala informasi itu harus kita menginput terlebih dahulu. Nah, di dalam indeks D100 ini terdapat tabel yang berisi informasi-informasi yang harus kita masukkan yang terkait dengan akun-akun di dalam laporan keuangan yang akan kita audit. Kolom-kolom yang harus diisi seperti kita lihat, yang pertama itu adalah nomor akun, nama akun, mapping, dan selanjutnya. Nanti akan kita lihat langsung di dalam aplikasi Atlas. Kemudian sebelum kita mengisi tabel yang ada di dalam D100 tersebut, kita mempunyai dua cara. Yang pertama itu kita mengisi secara manual, jadi kita input satu-satu, nomor akun misalkan kita input, kemudian nama akunnya kita input, kemudian kita klik mappingnya, kemudian angka dari nilai dari akun tersebut kita input juga dari soal ya, kita lihat satu-satu. Tapi ada juga cara yang lebih cepat, yaitu kita melakukan standarisasi dulu dari soal yang kita peroleh, kemudian standarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Atlas. Biasanya yang dipersyaratkan itu terkait dengan nomor akun. Biasanya di dalam soal itu nomor akunnya itu biasanya tidak seragam ya, ada yang 4 karakter, ada yang 6 karakter. Nah, di dalam indeks D100 itu harus seragam terkait dengan jumlah karakternya. Kalau misalnya mau 4 karakter, mau 6 karakter, seperti itu. Kemudian terkait dengan format number juga, bisa jadi di dalam soal itu format numbernya itu tidak standar. Misalnya untuk desimalnya itu misalnya koma, desimalnya itu titik. Nah, padahal kan kalau yang standar Indonesia itu adalah untuk ribuan dan jutaan itu kan titik-titik, sedangkan untuk desimalnya itu koma. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh dari soal yang akan kita bahas. Kita coba buka ya. Nah, kita lihat di soal yang ada di dalam yang akan kita bahas ini, kode akunnya itu tidak standar ya, teman-teman. Jadi ada yang 4 karakter, ada yang 6 karakter. Nah, ini kalau kita masukkan as it is ke dalam aplikasi Atlas, ini otomatis tidak akan terbaca atau akan terdapat peringatan ya, sehingga harus distandarkan terlebih dahulu. Kemudian ini juga nih format numberingnya itu tidak sesuai dengan standar Indonesia, jadi dia koma untuk pemisahan ribuannya, padahal seharusnya itu kan titik-titik. Nah, itu bagaimana caranya ya? Kita harus menstandarkan dulu atau mengolah dulu di dalam file Excel biar cepat. Bagaimana caranya? Jadi kita copy aja dulu tabel ini, kemudian kita pindahkan ke file Excel. Nah, ini sudah di copy. Nah, ini nanti teman-teman bisa copy semuanya. Saya kasih contoh satu aja ya. Nah, ini bagaimana caranya merubah koma menjadi titik. Kita blok aja, kita
replace to all, koma menjadi titik, replace all. Nah, ini sudah otomatis berubah menjadi satuan yang bisa terbaca. Jadi satuan yang standar. Kemudian bagaimana menstandarkan yang 4 karakter dengan 6 karakter tanpa merubah urutan dari akunnya itu. Nah, jadi karena yang menjadi masalah itu adalah yang 4 karakter, bagaimana caranya untuk menambahkan menjadi 6 karakter? Nah, kita bisa menggunakan formula len dan if ya. Jadi saya sudah coba mencari caranya. Nah, ini kita bisa melakukan dengan format len dan if. Nah, jadi kita pakai if jika karakter dari si kolom ini adalah lebih dari 4, maka gunakan isi dari sel tersebut. Kalau tidak, maka ditambahkan 2 karakter berupa 00. Seperti ini. Jadi yang awalnya itu 4 karakter, 11, 10, ditambah karena ini 4 karakter, kalau ingin menjadi 6 karakter maka ditambah 2 karakter 00 sehingga menjadi 6 karakter dengan 111000. Nah, kita tinggal copy saja. Nah, ini sudah otomatis seluruhnya menjadi 6 karakter dengan yang tadinya 4 karakter menjadi 6 karakter, sedangkan yang sebelumnya 6 karakter tetap 6 karakter. Nah, kemudian yang menjadi permintaan dari Atlas juga, format dari nomor akunnya itu harus dalam format value. Jadi bagaimana caranya? Kita tinggal mengkonvertnya aja menjadi value, yaitu value. Nah, kemudian kita kopikan semuanya. Nah, ini sudah bentuknya dalam bentuk value. Nah, ini juga sudah dalam yang tadinya awalnya koma-koma menjadi titik. Nah, setelah ini sudah bisa dikopikan sesuai dengan permintaan. Kita tinggal kopikan saja semuanya ke bawah, copy. Kemudian kita buka atlasnya. Nah, ini untuk D100 ini ada di paling kanan atas ya, ini di General Input Laporan Keuangan. Kita tinggal klik aja dari konten. Nah, ini dari indeks D100 ini kita klik yang template kosong, kemudian untuk mengisi data keuangan klik kotak di samping. Kita tinggal klik aja. Nah, ini kebetulan saya sudah isi semuanya, tapi untuk mencoba kita bisa mencoba mengisi. Nah, dari yang tadi kan ini adalah nomor akun, kita kopikan, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang nama akun kita dari sini kita kopikan di sini. Kemudian untuk yang hurufnya, untuk yang angkanya, nah ini di sini terdapat dua kolom, Yang pertama ini adalah tahun berjalan dan yang ini adalah tahun sebelumnya. Nah, di dalam soal juga terdapat 2 tahun ya, 2016 dan 2017. Nah, biasanya yang di awal ditampilkan adalah tahun yang akan kita periksa, jadi tahun 2017. Jadi ini di soal ini kebalik ya. Jadi ini harusnya itu 2017 dulu baru 2017. Nah, tapi ketika kita akan mengkopinya kita dibalik saja. Nah, jadi ini sudah dirubah. Kita tinggal kopikan saja semuanya. Pastikan ini tidak tidak lengkap atau tidak bergeser gitu. Misalnya harusnya akunnya kas,
dikopikan menjadi di bank. Seperti itu. Ini harus dicek secara satu persatu atau secara sampel saja. Ini sudah, sorry, di copy di sini. Nah, yang ini juga nih, ini 2016-nya. Kita kopikan juga. Nah, ya, seperti ini. Sampai ke bawah. Jadi ini kan tadi baru satu tabel ya. Ini baru satu tabel, sedangkan di soal ini ada dari mulai kas sampai dengan ini ada liabilities, kemudian ada pendapatan, beban, sampai dengan beban lain-lain dan pendapatan lain-lain terakhir. Ini semuanya nanti sama teman-teman bisa di langkah seperti yang tadi ya. Jadi dikopikan tabel-tabelnya semuanya, kemudian di format ulang terkait dengan panjang karakter untuk nomor akunnya, dan di format numberingnya itu dirubah menjadi titik-titik koma, bukan koma-koma titik sebagaimana ditampilkan di dalam soal. Oke, untuk mengecek salah tidaknya pengisian, nanti di dalam atlas ini akan, kalau misalnya ada yang bergeser atau ada yang tidak ke copy, maka otomatis di dalam cek neraca ini menjadi tidak balance atau dicek EBT. EBT itu adalah earning before tax ya. Jadi earning before tax itu adalah terkait dengan laporan laba ruginya. Nah, kalau kita misalnya kita tes ya, ini yang tahun 2017 ini kita yang kasnya itu kita rubah menjadi misalnya menjadi kosong. Nah, ini otomatis menjadi cek kembali input data. Artinya tidak balance atau ada yang tidak klop gitu kan. Nah, kalau ini sudah di input sesuai ini, maka akan menjadi balance. Oh ya, dari soal yang saya tampilkan ini, nanti teman-teman bisa catat ada beberapa perubahan atau ada beberapa typo yang mungkin bisa menjadi ganjalan, karena kalau misalnya dikopikan langsung ini akan menjadi tidak balance. Yang pertama ini untuk akun kendaraan di sini tertulis ada 592.600.000. Padahal seharusnya itu adalah 529 harusnya. Seharusnya 529.600. Ini kemungkinan typo. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk liabilities jangka pendek atas nama Ethnic Handicraft untuk tahun 2016 di sini kosong. Seharusnya adalah tertulis 26.100. Karena kalau setelah di input ini tidak balance kalau misalnya kita input sesuai dengan soal. Kemudian selanjutnya adalah beban jasa administrasi. Di sini tertulis negatif 2.121.366. Seharusnya bukan negatif tetapi positif. Kemudian selanjutnya adalah beban lain-lain. Di sini tertulis 10,52,963. Seharusnya 520. Jadi kurang angka kosongnya. Kemudian yang di sininya untuk yang tahun 2017-nya itu di sini tertulis 35,573,750. Seharusnya adalah 23,573,750. Nah, seperti itu beberapa koreksi atas typo di soalnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman
tidak sempat menonton video ini juga, dan tidak balance, akan saya maklumi dan akan tetap diberikan nilai sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, setelah kita menginput semuanya dengan melakukan beberapa revisi atas soal, kita kemudian melakukan mapping header account dan mapping group account, kelompok account, dan mapping header account. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini memerlukan pengetahuan dari kita ya. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan memilah mana yang menjadi aset, liabilities, ekuitas, pendapatan, ataupun beban. Jadi kita harus memahami dulu akun mana aja sih yang masuk ke dalam kelompok-kelompok akun tersebut. Kemudian mana yang aset lancar, mana yang aset tidak lancar, kemudian mana yang masuk piutang, inventory, dan lain-lain. Jadi saya kasih contoh misalnya untuk yang aset ini grup ini hanya terdiri dari, jadi ini sistemnya itu drop down, jadi hanya kita tinggal pilih aja yang mana. Nah, ini untuk yang group account itu hanya terdiri dari aset, liability, equity, pendapatan, dan beban. Jadi ini grup besarnya. Nah, kalau untuk saya kasih informasi untuk aset ini dari mulai kas sampai dengan akumulasi penyusutan. Kemudian untuk liabilities, dari liabilities jangka pendek sampai dengan liabilities jangka panjang kepada auto finance. Nah, ini di dalam soal ini dibuat secara berurutan, jadi kita tinggal memisahkannya tuh. Jadi tidak ada yang loncat-loncat ya. Jadi kalau liability semua, kemudian equity dan seterusnya. Nah, ini juga untuk equity, kemudian pendapatan, dan terakhir adalah beban. Nah, kecuali yang ini ya, yang ada pendapatan lain-lain. Jadi setelah beban ini ada pendapatan lagi, yaitu pendapatan lain-lain, dan ada beban lain-lain. Tapi karena ini masih grup besarnya, jadi tetap masuknya itu ke dalam pendapatan dan ke dalam beban. Nah, setelah kita memapping grupnya, grup akun, kemudian kita mapping juga kelompok akun. Nah, jadi kita lebih detail dari aset ini, mana yang lancar dan mana yang tidak lancar. Nah, kita juga nanti kalau untuk yang lancar itu dari kas sampai dengan uang muka pajak. Kemudian kalau untuk yang mulai aset tetap itu sudah mulai aset yang tidak lancar. Kemudian untuk liability juga dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau ekuitas tetap ekuitas, kemudian untuk pendapatan juga nanti ada pendapatan dan ada pendapatan lain-lain. Kalau untuk bebannya itu nanti ada harga pokok produksi, beban operasional, dan beban lain-lain. Nah, ini silahkan baca-baca dari referensi-referensi yang sudah ada, mana aja yang menjadi kelompok-kelompok akun tersebut. Ini harus tepat karena ini nanti berpengaruh kepada mapping dari trial balance ya, working trial balance. Nah, setelah kita memapping kelompok akun, kemudian kita menentukan lebih detail lagi dari aset lancar itu mana yang masuk kas, mana yang masuk piutang, mana yang masuk piutang lain-lain, inventory, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita nanti memilah-milah lagi nih. Jadi yang masuk kas dan setara kas itu dari mana sampai mana. Kemudian yang piutang usaha piutang usaha itu dari mana sampai mana. Kemudian piutang lain-lain itu sebenarnya di dalam nomor akun ini sudah bisa kita identifikasi ya sebenarnya. Kayak misalnya ini yang piutang usaha. Yang piutang usaha ini misalnya nomor akunnya itu adalah yang 1130. Nah, jadi 113001 itu adalah piutang usaha. Kemudian yang piutang lain-lain itu adalah 114. Misalkan seperti itu. Jadi kita tinggal mengidentifikasi dari nomor akun tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada header account misalkan? Nah, kita bisa tambah nih. Nah, jadi nanti jangan kaget kalian nanti
menemukan tidak ada header piutang lain-lain. Padahal di soal itu terdapat akun piutang lain-lain. Nah, kita tinggal tambahkan headernya. Nah, nanti kembali bakal kita menemukan ini. Nah, nanti kita bisa tambahkan nih di sini nih. Nah, ada uang muka lain-lain, piutang lain-lain. Nah, ini yang saya tambahkan nih. Karena sebelumnya di sini tidak ada, padahal di soalnya itu ada. Jadi, bisa kalian tambahkan. Oke, nah setelah itu, kalau masih tidak balance, misalnya di neracanya itu tidak balance, nah kita harus cek lagi nih satu persatu angkanya nih. Angka yang kita input tadi, jangan-jangan yang kita kopikan itu kegeser gitu. Atau ada yang tidak kita kopikan atau malah duplikat gitu, sehingga menjadi tidak balance. Nah, kemudian untuk ada juga untuk cek EBT. Jadi untuk EBT-nya itu kita itu harus membandingkan antara inputan dengan absolut nilai yang kita input. Nah, sebenarnya ini di soal tidak ada, tetapi saya coba masukkan saja. Jadi mungkin dari teman-teman nanti bisa dicatat. Untuk EBT untuk 2017 itu adalah 2.282.192 dan 444. Sedangkan yang 2016 itu 151.079.827. Nah, kalau kita misalnya rubah menjadi 0, nah ini otomatis seperti ini nih. Nah, tapi kalian juga mungkin bisa memodifikasi kalau misalnya kalian menemukan nilai EBT-nya itu yang berbeda misalkan. Yang berbeda ya makanya kalian sesuaikan saja nilainya dengan yang kalian temukan. Nah, di sini adalah kertas kerja dari bagaimana menemukan EBT itu. Jadi EBT itu diperoleh dari pendapatan dikurangi HPP dikurangi beban lain-lain di sebelum teks. Nah, di sini diperolehlah 2282 19244. Kemudian setelah kita isi semua, nah, pastikan juga di peringatan itu tidak ada peringatan apa-apa ya. Kalau misalnya ini formatnya itu saya kurangi nih. Nah, di sini ada muncul nih, ada digit akun tidak sama. Berarti ada karakter yang tidak sama nih. Kemudian bisa juga misalnya nama akunnya itu sama, misalkan utang usaha dengan utang usaha. Nah, ada nama akun ganda ada 1. Nah, berarti kita harus identifikasi nih kalau misalnya ada yang sama seperti ini, bikin aja jadi misalnya piutang usaha 1, piutang usaha 2. Karena untuk menghindari terdapat adanya peringatan. Jadi bisa dibilang si indeks D100 ini sudah selesai itu ketika peringatan itu sudah tidak ada, kemudian yang cek EBT dan cek neracanya juga sudah balance semuanya ya. Dan nanti di paling bawah itu statusnya itu sudah komplit, status kertas kerjanya itu tidak ada ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tentang tata cara mengisi indeks D100. Jadi jangan lupa yang pertama itu adalah kita harus melakukan standarisasi atas format nomor akun, karakternya harus sama. Kemudian format numbernya itu jangan sampai salah, jangan koma-koma titik garis titik-titik koma. Kemudian caranya itu kita bisa melakukan pengolahan dulu di file terpisah, baru kita kopikan ke dalam tabel D100. Kemudian untuk mengetahui apakah angkanya itu sudah balance atau tidak, kita bisa melakukan cek validity. Jadi di dalam situ ada tabel cek EBT dan cek kaca, ini harus balance semuanya dan peringatannya juga tidak ada peringatan apa-apa. Nah, demikian untuk pengisian indeks D100.
kita akan melanjutkan ke part 2, yaitu untuk mengisi WTB dan Caje dan Paje.